Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Sehat pasti ya? Ya, diharapkan kita semua itu tetap dalam keadaan sehat meskipun kita dalam pandemik seperti ini, kita tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran biologi yang asyik ini ya, marilah kita berdoa untuk keberkahan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri dapat diakhiri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, ada yang tahu nih kita mau belajar apa? Kan kemarin udah dikasih tahu nih. Ada yang tahu nih kita mau belajar apa? Ya. Pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang makhluk kecil dan ciptaan Allah. Apa aja nih? Apa? Ada yang tahu? Bakteri ya. Nah, yang belum baca dirajinkan lagi membacanya ya. Jangan malas-malas untuk membaca, apalagi membaca adalah kunci untuk kita sukses, untuk kita tahu bagaimana ilmu di luar sana yang banyak sekali. Nah, apa aja poin pada materi ini yang akan kita bahas? Nah, kita akan belajar tentang bakteri. Pengertian tadi bakteri, ciri-ciri bakteri itu apa aja sih? Struktur bakteri, bentuk bakteri itu apa aja? Ada banyak ya. Alat geraknya, mereka bergerak dengan apa? Faktor pertumbuhan, apa saja yang mendorong bakteri itu tumbuh banyak? Cara perkembangbiakannya itu dengan apa? Peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu dari segi pangan, entah itu dari kesehatan, bakteri itu perannya itu ada. Nah, untuk pokok bahasan pertama yaitu tentang pengertian bakteri itu apa sih? Nah, bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih besar luasnya dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Seperti yang kita tahu, di tangan kita itu bukan hanya sekedar seperti tangan kosong ini saja, tapi jika dilihat lebih bahwasanya di tangan kita itu banyak bakteri, makanya itu kita itu harus sering mencuci tangan ya. Bakteri hidup di darat, lautan, dan pada tempat yang ekstrim. Nah, biasanya itu bisa hidup di suhu yang panas, dingin. Bakteri ada yang menguntungkan, tetapi ada pula yang merugikan. Itu kalau yang menguntungkan berarti itu peran bakteri. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil berukuran teknik yaitu mikroskopik. Ukurannya sangat kecil, biasanya itu bisa dilihat secara jelas dengan mikroskop. Nah, untuk poin berikutnya yaitu ciri-ciri bakteri. Nah, ciri-ciri bakteri apa saja? Apa aja sih sehingga kita tahu bahwasanya itu bakteri? Nah, ciri-ciri bakteri apa aja? Satu, organisme multiseluler. Yang kedua, prokariotik, tidak memiliki membran inti. Yang ketiga yaitu umumnya tidak memiliki klorofil. Nah, kalau yang kita tahu yang punya klorofil apa? Sel tumbuhan. Nah, kalau bakteri itu nggak punya klorofil. Pada itu memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,2 sampai ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai 5 mikron. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Nanti dibahas di bentuk-bentuknya ya. Keenam yaitu hidup bebas, seperti parasit, hidup bebas di air, di medium padat, ya. Nah, ciri-ciri yang ketujuh yaitu bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, dan gabut dingin serta sel tidak mengandung peptidoglikan. Nah, seperti yang bayangkan bahwasanya di kawah itu paling tidak ada bakteri. Nah, salah ada jenis bakteri yang mampu bertahan hidup di suhu yang tinggi ekstrim gitu ya. Ciri-ciri yang ke-8 yaitu yang hidupnya kompolit, yaitu
di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri dari bakteri, strukturnya apa sih? Kok bisa bakteri itu seperti apa? Strukturnya bisa dilihat di gambar ini ya. Struktur bakteri terdapat dua, yaitu struktur dalam dan struktur tambahan. Nah, struktur dasar yaitu apa aja? Ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula untuk penyimpanan. Nah, sedangkan struktur tambahan ada apa aja? Nah, ini dapat dilihat ya. Ada kapsul, flagella, ada pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endoplasma. Dapat dijelaskan ini. Nah, ini penjelasan dari struktur dasar apa aja sih? Nah, dinding sel. Nah, dinding sel itu dari bakteri seperti apa? Tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida yang ketebalan dari peptidoglikan itu membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Nah, dari struktur ini, jika peptidoglikannya itu tebal, berarti dia gram positif. Kalau peptidoglikannya tipis, berarti itu bakteri gram negatif. Struktur yang kedua yaitu membran plasma, adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Sedangkan sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel dari bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. Yang kelima yaitu granula penyimpanan, yaitu karena bakteri menyimpan cairan makanannya, dibutuhkanlah granula untuk menyimpan makanannya. Nah, selanjutnya yaitu struktur tambahan dari bakteri apa aja nih ya, bisa dilihat nomor satu yaitu kapsul atau lapisan lendir. Nah, jadi bakteri itu diliputi oleh kapsul atau lendir untuk melindungi tubuhnya itu sendiri. Nah, lapisan ini di luar dinding sel. Pada jenis bakteri tertentu, bila lapisan terbahan disusun kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lendir tersusun atas polisakarida dan kanit. Nah, jadi itu bakteri itu bisa ada yang hanya milik kapsul atau lendir saja begitu. Yang kedua yaitu flagellum atau bulur cambuk, adalah struktur terbentuk batang atau spiralnya yang menonjol di dinding sel. Biasanya itu yang membentuk bakteri. Nah, itu biasanya itu granula. Yang berikutnya yaitu pilus atau fimbria. Nah, fimbria adalah struktur terbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari sel. Nah, pilus ini mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Sedangkan fimbria adalah struktur yang sejenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Yaitu bagian berikutnya yang keempat yaitu klorosom, adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan kromosom. Berikutnya yaitu vakuola gas, terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. 6 yaitu endospora. Kalau endospora ini merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Nah, ini biasanya dimiliki oleh gram negatif. Ini mana suaranya? Ini apa? Dari sini ada yang ditanyakan?
Gak ada ya. Kalau saya bilang kelas, berarti kalian bilang halo kelas, kelas. Ya, jangan boring ya, jangan boring, tetap semangat. Kita lanjutkan lagi ke bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri apa aja nih? Bukan hanya seperti yang kita tahu lonjong atau bulat. Nah, ternyata bentuk bakteri itu banyak. Apa aja nih? Nah, ada yang monococcus, diplococcus, ada yang tetracoccus, sargina, streptococcus, dan staphylococcus. Nah, monococcus yaitu berupa sel bakteri coccus tunggal. Mono berarti artinya satu. Nah, satu. Kalau diplococcus berarti dua. Tetra tiga. Tetra 4. Sargina berapa? 8. Strepto berapa? Lebih dari 4 sel bakteri coccus berdempetan membentuk rantai. Sedangkan staphylococcus yaitu lebih dari 4 sel bakteri coccus berdempetan seperti bunga anggur. Lihat ini contohnya ya. Nah, selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Nah, kalau ini disebut jenis bakteri coccus. Nah, kalau ini bakteri stabil. Nah, kalau bakteri stabil itu bentuknya apa aja? Ada monostabil yaitu sel bakteri stabil tunggal, bentuknya lonjong. Kalau yang coccus itu bundar, kalau yang stabil itu kayak lonjong gitu ya. Kalau diplok stabil yaitu 2 bakteri stabil. Kalau streptostabil yaitu beberapa sel bakteri stabil berdempetan membentuk berantai-rantai. Nah, bentuk berikutnya itu bakteri Spirilia. Pada jenis bakteri ini berbentuk spiral, spiroseta, dan vibrio. Nah, pada spiral yaitu bentuknya selnya itu bergelombang seperti dilihat ya. Nah, bergelombang. Kalau spiroseta bentuknya seperti apa? Nah, ini spiroseta itu berbentuknya seperti sekrup. Nah, kalau vibrio yaitu bentuk sel seperti tanda baca koma. Selanjutnya, nah, pokok bahasan selanjutnya itu alat gerak bakteri. Berarti bakteri itu bergerak? Iya, karena ada alat geraknya. Lihat nih, gambar A, B, C, dan D. Alat geraknya, ada alat geraknya karena ini alat geraknya mereka untuk berkembang dari tempat satu ke tempat lainnya. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk. Nah, kalian yang udah tahu belum ya alat gerak silia, alat gerak kaki semu. Nah, kalau jenis bakteri ini memiliki alat gerak berupa flagella atau bulu cambuk. Nah, strukturnya berbentuk batang atau spiral yang menonjol di sel. Terus flagellum itu memungkinkan bakteri menuju kondisi lingkungan yang menguntungkan dan menghindari dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Jadi flagellum itu berfungsi untuk bergeraknya mereka. Misal di lingkungan ini kok mereka merasa tidak nyaman, mereka itu pindah menggunakan alat gerak flagellum. Flagellum juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada beberapa spesies bakteri. Nah, flagellum memiliki jumlah yang berbeda pada bakteri, letaknya juga berbeda. Nah, ini dilihat yang A monotrik. Nah, bila hanya berjumlah 1. Ingat monotrik. Ada lofotrik bila hanya flagellum itu di satu sisi, sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Amfitrik yaitu bila hanya flagellum itu di kedua ujung. Berarti di kanan kirinya itu ada flagellum untuk alat bergerak. Lagi selanjutnya itu peritrik bila tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Jadi enggak memandang kanan kiri atau satu saja, tapi di seluruh tubuh dari bakteri. Dilihat, diperhatikan ya, diingat-ingat nanti apa monotrik, lototrik, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, sama seperti kita, faktor apa yang membuat kita tumbuh? Nah,
bakteri juga punya faktor yang membuat mereka tumbuh. Apa aja nih? Nah, faktornya ada suhu. Bila bakteri itu ada yang bertahan di suhu yang rendah, ada juga yang di suhu tinggi. Nah, derajat keasaman atau pH biasanya itu ada nih bakteri yang bertahan di suhu pH yang tinggi. Nah, konsentrasi garam, sumber nutrisi itu biasanya mediumnya atau tempat lingkungannya, zat-zat sisa metabolisme dan zat kimia. Ada beberapa bakteri itu tidak bisa menguraikan zat kimia untuk mereka tumbuh. Nah, biasanya seperti itu. Nah, cara perkembangbiakan bakteri. Nah, berkembang biaknya atau bereproduksi berkembangnya gimana bakteri? Nah, bakteri umumnya melakukan reproduksi atau perkembangbiakan dengan cara aseksual, yaitu dengan vegetatif atau tak kawin. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Bukan hanya aseksual juga, ternyata bakteri juga melakukan reproduksi secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik ya, antara bakteri jantan dan bakteri betina, sehingga mereka itu akhirnya nanti menghasilkan anakan yang baru. Nah, ini prosesnya. Selnya melakukan rekombinasi, hasilnya nanti mereka akan melakukan rekombinasi genetik atau kombinasi DNA. Nah, ini. Nah, sel rekombinan menjadikan satu, hasilnya. Yes, selanjutnya peran bakteri. Nah, peran bakteri itu apa aja sih? Nah, bakteri itu ada yang menguntungkan tadi ya, ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Nah, untuk bakteri yang menguntungkan seperti berikut. Pembusukan, contohnya E. coli di mana? Di usus kita. Nah, E. coli itu di tubuh kita itu bermanfaat jika kadarnya itu memang pas, nggak lebih. Kalau lebih kita bisa menci atau diare. Berperan dalam siklus nitrogen. Nah, di nitrogen siklus nitrogen biasanya itu di dalam tanah. Nah, itu juga memerankan bakteri juga berperan dalam siklus nitrogen. Penyuburan tanah, pembuangan zat kimia, berperan dalam proses pembusukan sampah dan kotoran hewan sehingga menghasilkan energi alternatif. Nah, biasanya ini digunakan oleh petani-petani nih. Penelitian rekayasa genetika, nah ini biasanya digunakan untuk dalam bidang kedokteran, biasanya itu obat-obatan. Nah, itu biasanya kalau dalam obat-obatan biasanya itu harus melakukan uji lab dulu, harus melakukan uji kepada hewan dulu, kepada orang. Tahap labnya itu banyak kalau dalam perannya pada kesehatan. Nah, sekian yang Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Mungkin peran-perannya apalagi Bu? Kurang banyak peran-perannya Bu. Nah, peran-perannya bisa dilihat nanti di slide. Nah, ini. Oh ya. Nah, untuk yang bertanya tentang kurang Bu contohnya, nah ini ada yogurt. Nah, ini ternyata ada pembentukan yogurt ternyata dibantu oleh bakteri. Nah, bakteri apa? Lactobacillus bulgarus. Kalau mentega ada juga diperankan oleh bakteri Streptococcus lactis. Kalau terasi Lactobacillus sp. Asinan Lactobacillus sp. Sosis dari daging ya bahannya. Bakteri apa? Pediococcus cerevisiae. Kefir dari apa? Staphylococcus lactis. Nah, berikut contoh-contoh tambahannya bisa dicari, bisa dilihat lagi. Contoh-contohnya perannya bakteri itu banyak. Kalau yang merugikan juga banyak. Merugikannya itu ya yang secara spesifik itu di kita. Kalau E. coli terlalu banyak juga merugikan bagi kita.
tergantung kadarnya di dalam kita ataupun di lingkungan kita. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, banyak-banyak belajar, diulas lagi. Nah, sekian penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai bakteri. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas tentang apa itu virus. Nah, maka dari itu disarankan dan dianjurkan untuk murid-muridku semuanya ini untuk membaca materi yang akan disampaikan oleh Ibu minggu depan ya. Jangan lupa ini dipelajari juga, diulang di rumah, dijawab juga latihan-latihannya di buku paket ya. Terus nanti PPT-nya Ibu kirim di grup, dipelajari benar-benar ya. Jangan lupa belajar itu penting meskipun kita di rumah aja. Rebahan penting, tapi berprestasi juga penting ya. Sekian yang Ibu telah sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.